teologi Muslim itu dia menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus. Enggak. Islam itu tidak mengenal kitabnya Kristen. Nanti kami belajar Kristen setelah gencar pemurtadan terjadi secara terang-terangan. Baru kami belajar apa sih Kristen ini kok usil kali mau memurtadkan orang. Oh ternyata. Artinya secara umum teologi Muslim tidak menyamakan sosok seorang Isa Al-Masih yang ada dalam kitab Maryam dan Yesus Kristus yang ada di Injil. Justru Kristen yang menyamakan, bukan kami. Oh enggak, kalau saya sendiri Bang Suma secara pribadi Nasrani saya enggak menyamakan karena faktanya terjemahan pertama masuk ke Indonesia itu bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Bahkan gereja bertaburan namanya gereja Isa Al-Masih dan tidak ada masjid bernama Masjid Yesus. Ada. Kalau di Makassar di Jalan Andalas ada gereja Yesus Kristus. Bang Suma pasti tahu kan orang ya, Makassar. Masjid Yesus ada nggak? Oke Bang Suma, intermezzo. Itu mungkin pemahaman yang Bang Suma tahu dari beberapa teman-teman Nasrani sebagian. Tetapi kalau saya secara pribadi, karena saya yang bertanya, berarti saya mewakili saya sendiri Bang Suma ya. Saya tidak mewakili teman-teman pemahaman teman-teman yang lain. Kalau saya sendiri memang melihatnya itu tidak sama karena yang saya baca dari beberapa sejarah ya, ketika saya belajar Injil, Yesus sendiri itu anak Maria dari keturunan Yehuda, suku Yehuda, 12 suku Israel, dan melalui ibu yang bernama Maria. Sedangkan kalau dalam kitab Al-Quran yang saya sempat baca, diluruskan kalau salah, dia adalah anak dari Maryam, saudara Harun, sedangkan Harun sendiri kan berasal dari suku Lewi. Dari latar belakang garis silsilah keturunan saja sudah beda kalau saya. Tapi kalau Bang Suma punya pendapat yang berbeda ya mungkin bisa memberikan informasi. Itu yang saya lihat yang pertama. Jadi memang kalender-kalender kita juga di Indonesia pada umumnya dulunya mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kan begitu kan Bang Suma. Tapi sekarang sudah berbeda lagi, langsung menyebutkan kematian Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi dasar itu, tetapi mungkin sudah banyak yang jauh lebih sadar bahwa dua sosok ini yang kemarin-kemarinnya itu biasa disamakan, itu ternyata jauh berbeda. Oke Bang Suma, tentang Yesus kawin, ini menarik Bang Suma karena saya tidak tahu apakah ini ada dalam teologi Islam sehingga diangkat tema ini Yesus kawin, karena dalam kitab Injil sendiri yang saya pelajari memang Yesus itu kan muncul di masa umur 0 sampai 12 tahun, lalu 12 tahun sampai 30 tahun itu tidak diceritakan di kitab Injil, nanti diceritakan setelah 30 tahun ke atas. Nah, pertanyaan saya yang juga pernah saya pertanyakan di dalam keyakinan saya, kemana usia Yesus 12 sampai 30 tahun? Apakah dia mengalami kehidupan seperti yang dialami oleh manusia pada umumnya? Tetapi itu juga saya belum dapat jawabannya Bang Suma. Memang sih ada kitab Barabas yang pernah beberapa para teolog mengkaji itu tentang kehidupan Yesus, yang juga ada mengatakan bahwa dia kawin, berkeluarga dan sebagainya. Tapi saya tidak bisa sampaikan itu karena memang saya belum pernah pelajari. Nah, pertanyaannya Bang Suma, apa yang menjadi dasar teman-teman Muslim mengangkat tema ini di Qomal ini, Yesus kawin? Pasti punya dasar, punya landasan. Karena kalau saya lihat dalam kitab Maryam juga yang menceritakan tentang Isa Al-Masih itu enggak ada sama sekali menyentuh tentang itu. Oke Bang Suma, silakan. Baik, ada suara kresek nggak? Suara mendesis gitu, ada nggak? Ada Bang Suma. Ya, kencang kali ya. Oke, baik. Jadi gini, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kalau saya sebagai orang Kristen, Yesus kawin itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia.
100% manusia wajar dia kawin. Oh, dia laki-laki normal kok, kecuali dia sakit. Oke, saya kembali kepada, supaya tidak terlalu panjang, saya konsisten pada pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar teman-teman muslim mengangkat tema ini? Adakah landasan datanya sehingga mengangkat bahwa Yesus itu kawin gitu? Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya nabi-nabi itu tadinya juga nikah, rasul-rasul juga itu memiliki istri dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Bible, Yesus ini kan orang suci. Tidaklah mungkin kemudian seorang yang suci mau melakukan persinahan. Sedangkan di dalam kitab saudara jelas sekali dituliskan bagaimana Yesus di Markus 14 misalnya diceritakan datanglah seorang membawa buli-buli, lalu kemudian setelah dipecahkan leher buli-buli itu dia mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus, dan yang melakukan itu adalah seorang wanita, di mana proses yang dilakukan oleh seorang wanita ini terhadap seorang laki-laki itu cerminan bahwa pada bangsawan Yahudi pada masa itu adalah peristiwa pernikahan. Itu peristiwa pernikahan. Tunggu dulu Bang Suma, Markus berapa? Markus 14 nomor 3, Lukas 7. Markus 14 ayat 3, kalau tidak salah itu memang bagian proses ketika yang saya tahu dalam tradisi orang Yahudi meminyaki kepala seorang pria itu adalah bagian tanda penghargaan. Dan minyak yang diberikan itu bukan minyak sembarang, Bang Suma, itu minyak pilihan bagi orang-orang khusus yang dianggap sebagai orang yang dihormati dalam konteks kehidupan Yahudi. Tidak ada sangkut pautnya tentang pernikahan. Tapi saya lihat dulu teksnya, Markus berapa, Bang Suma? Yang tadi itu yang saya katakan Markus 14 nomor 3, Lukas 7 37 38. Markus 14 ayat 3. Yesus diurapi ketika sebenarnya di Betania. Memang kenapa kalau Yesus menikah, Mbak? Apakah ada hukum yang dilanggar? Jikalau memang itu ada data sejarah mengatakan bahwa Yesus itu menikah dalam konsep Yesus manusia seutuhnya dan saudara-saudara Kristen, ya itu tidak masalah. Hanya yang saya mempertanyakan mengapa konsep ini diangkat oleh Pak Nandar yang tadi yang dikatakan Bang Andi, Pak Nandar yang mengangkat ini, apakah memang ada landasan kuat dari saudara-saudara Muslim atau teologi Muslim sehingga dengan cepat mengatakan bahwa Yesus itu memang kawin? Itu yang saya mau tahu. Banyak Jadi hal. jangan balik arah ke Kristen dulu, Bang Suma, maksud saya begitu. Banyak hal. Yang pertama, hilangnya kisah matangnya seorang laki-laki, Yesus. Usia 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tahun usianya. Yesus itu hilang di Bible. Kenapa hilang? Kenapa itu nggak ada? Kenapa diumpetin masa-masa itu? Ada apa? Itu satu. Yang kedua terkait dengan Bible. Bible itu kan banyak. Ada Bible Filipus, Injil Filipus. Sedangkan yang dipanggil oleh Yesus untuk melakukan misi dakwah bersamanya itu adalah Filipus. Kenapa kemudian Injil Filipus yang dilenyapkan? Kenapa Injil Filipus ini dikatakan Injil apokripa? Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak dipakai. Siapa yang menjadi otoritas untuk membedakan bahwa ini Injil yang asli, ini Injil yang palsu? Ketika Injil Filipus menceritakan tentang pernikahan Yesus dengan istrinya, kenapa nggak dipakai data itu? Bukankah Filipus ini murid Yesus? Bukankah Filipus ini yang dipanggil kemudian oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Bukan Paulus.
Nggak pernah Paulus itu dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil, nggak pernah. Oke, secara Silakan. pribadi, apakah Bang Suma pernah membaca secara langsung Injil Filipus dari Injil Barnabas itu sendiri? Kalau saya, dulu ada teman saya dari Arab, namanya Ustadz Ahmad, tapi beliau sudah pulang ke Jawa. Saya pernah membaca Filipus itu. Injil Filipus itu pernah saya baca. Bahwa memang Yesus itu menikah di situ. Nah, setelah saya belajar tentang Bible hari ini, di data Yohanes 1:43, Filipus itu dipanggil oleh Yesus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Ini masa penginjilan. Dia pergi kemana? Ke Galilea. Sedangkan kalau kita membaca di dalam Markus 14, di sana jelas sekali bahwasanya Yesus bersama dengan murid-muridnya di Markus 1, dia pergi ke sana untuk mengajarkan Injil pada saat kemudian Yohanes ini ditangkap. Paulusnya kemudian, Paulus pula. Yesus ini kemudian membawa Filipus bersamanya mengajarkan Injil kerajaan Allah. Coba Anda baca di dalam di dalam Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Siapa yang ditemani oleh oleh Yesus memberitakan Injil kemudian di Galilea? Ya, Filipus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Jadi nyata betul kalau Filipus ini lebih berkompetensi ya untuk mengajarkan tentang Injil daripada yang lain. Karena Filipus ini yang dipanggil, bukan yang lain yang dipanggil. Di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Coba kita runut ya. Di dalam Yohanes 1:43. Yesus memanggil Filipus. Di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah di Galilea bersama dengan Filipus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 jelas di sana Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Berarti Filipus ini punya hak veto untuk mengajarkan tentang Injil Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang ajaran Yesus, karena Yesus memanggil Filipus sebagai guru untuk bersama-sama melakukan penginjilan. Berarti yang tahu tentang Yesus, tentang pribadi Yesus, ya Filipus. Nah, apakah ada Injil Filipus? Ada. Kenapa Kristen tidak pakai? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kenapa orang Kristen tidak memakai Injil Filipus? Injil Filipus itu Injil apokrif, Pak, Bang Suma. Ya, iya. Apokrif itu kan artinya disembunyikan. Kenapa disembunyikan Injil Filipus ini? Itu belum tentu kebenarannya. Jadi bagaimana Anda mengatakan itu belum tentu? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini benar, ini salah? Hadis kan ada hadis yang juga masih dipertanyakan apakah seperti dalam diterimanya suatu hadis itu kan ada urutan-urutannya begitu Bang Sumaya. Ada kualitas-kualitasnya seperti itu. Mungkin ada yang terlalu dekat dengan Nabi pada saat itu. Kalau hadits itu ada sanad. Sanad itu apa? Mata rantai. Mata rantai apa? Pemberitaan. Lah ini nggak butuh mata rantai. Kenapa? Filipus Yesus sama-sama. Bagaimana butuh mata rantai? Setelah Yesus ya langsung ke telinganya Filipus. Nggak ada mata rantai. Tidak ada penghubung antara Yesus dengan Filipus. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang memanggil Filipus ini. Filipus, ikutlah denganku. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang bernama Filipus dan Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Valid kan? Sahih kan itu? Cuma berarti yang ditanya si Meriati ini kau jawab. Jangan lari mutar-mutar ke sana. Loh, Anda nggak ngerti hadits? Saya sudah menjelaskan.
Hadits itu Yang adalah ditanya pemberitaan. mana histori, mana bukti sejarah Yesus kawin. Lah, Oke. Saya sudah Kacau. bisa menyimak Bang Suma bahwa Bang Suma mau mengatakan bahwa Filipus merupakan saksi mata gitu. bukan hanya sekedar saksi mata, dia pelaku. Dia pelaku bersama dengan Yesus. Dikatakan begini, Filipus ikutlah denganku. Saya katakan kepada saudara, itu tertulis dalam Yohanes 1:43. Lalu kemudian di Markus 1:14, dia kemana? Dia mengajak Filipus ini kemana? Dia mengajak ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Di mana tertulis? Markus 1 nomor 14. Nah, bagaimana dengan Filipus setelah itu? Berhentikah dia? Enggak. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Sementara yang sampai di hari ini adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes lah. Mana Injil Yesus? Yang memberitakan Injil Yesus siapa? Filipus. Oh, ternyata dijadikan itu sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang didiamkan, nggak dipakai. Siapa yang memiliki kemudian otoritas untuk ini dipakai, ini tidak? Bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Kesalahannya itu di situ. Kenapa bapak-bapak gereja punya otoritas untuk membedakan ini yang apokripa, ini di kanon, ini yang tidak? Apa haknya gereja untuk mengatakan itu? Bukankah Yesus ini utusan Tuhan untuk penginjilan kepada Bani Israel? Lalu hubungannya dengan pendeta apa? Hubungannya dengan pendeta, karena itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka Romawi kuno, maka pengajaran tentang Yesus menikah itu jangan dipakai, tidak dipakai. Ini Oke, Bang Suma, lanjut pertanyaannya ya. Ya. Seperti yang Bang Suma tadi katakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi saya sampaikan bahwa apakah Bang Suma secara pribadi membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus itu sendiri? Bang Suma mengatakan bahwa beda karena kami baru mau belajar tentang Injil atau belajar tentang kekristenan itu setelah terjadi banyak pemurtadan ya. Itu kan pernyataan Bang Suma tadi ya di awal. Nah, sedangkan yang saya lihat dalam surat Maryam sendiri Bang Suma, bisa diluruskan kalau salah. Surat Maryam ayat 30, di sana dikatakan, saya baca saja langsung tafsirannya karena saya tidak tahu Arabnya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam pemahaman Bang Suma sendiri, Injil itu apa Bang Suma? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan, hikmat. Penjelasan penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang isi kitab Taurat, itulah Injil. Jadi kalau di tunggu dulu, penjelasan Nabi Isa, uraian Nabi Isa tentang Taurat, tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itulah Injil. Oke, jadi intinya bahwa di surat Maryam itu dalam pemahaman saudara-saudara Muslim, Injil itu adalah penegasan kembali, diuraikan kembali tentang apa yang tertulis dalam Taurat yang sudah dibawa oleh Musa dan ditegaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, begitu? Iya, benar. Oke, terus lanjut pada ayat yang ke-33 surat Maryam, dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsirannya dari surat Maryam ayat 33. Sedangkan dalam teologi, saudara-saudara Muslim, dia melihat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak wafat, tetapi yang wafat adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih, tetapi dia langsung terangkat ke sorga karena pada saat itu banyak orang yang menentang, mau membunuh Nabi Isa Al-Masih, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih ke sorga. Sedangkan dalam tafsiran ayat 33 surat Maryam mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari wafatku, hari aku dibangkitkan hidup kembali. Secara awam
Bang Suma, saya menafsirkan lepas ini. Saya mengatakan bahwa oh berarti Isa Al-Masih dalam Al-Quran juga memang disaksikan dia wafat. Bagaimana Bang Suma menjelaskan ini? Iya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, bukan pendekatan terjemah, tetapi pendekatan original teks, Anda tidak akan melarikan kepada apa yang Anda imani. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi di situ tidak ada kata wafat. Di situ adalah kata maut. Sedangkan kalau kata wafat itu artinya adalah boleh ditidurkan. Wafa yafi aufa artinya memelihara, ketika aku dipelihara. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk dipelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan kalau surah Maryam ayat 33 yang ada di situ adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Nah, sementara Nabi Isa belum mati, masih hidup. Maka yang terjadi pada surah Maryam ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Ini berbicara sama seperti ayat 15-nya. Bagaimana Yahya di situ diceritakan sama. Lahir, mati, bangkit kembali. Seluruh manusia hidup dengan 3 fase ini. Dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama. Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman. Ketika ia datang kedua kalinya, barulah dia diwafatkan, barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak bernyawa. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Iya Bang Suma, ya Bang Suma, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya lihat wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat tidak lagi bernyawa seperti itu. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu bukan tafsiran. artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Amutu, maut, kematian, sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun 3 fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Ternyata bisa diartikan tidur. Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara.
Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika dia datang nanti pada akhir zaman, dia datang Nabi untuk Isa itu membenarkan tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian. Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana, matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi, bintang-bintang tabrak bulan. Bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarun nabiha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti. Tidak ada kehidupan di dunia, enggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan meratap, dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy. Jangan disama-samakan Bang Suma, karena kan kita sudah sepakat tadi Salmasi beda dengan Yesus. Lah, bukan saya sama-samakan. Saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan, di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30 cuman mencicipi sedikit saja anggur asam, mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya? Bagaimana mau hidup Yesus? Oh, di tombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Suma. Jadi, ya silakan. Ya, silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Suma, nanti saya terlalu baik bertanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain, saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah, enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa kali ikuti diskusi ini Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriade ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Andi. Buset dah. Tumben aja ada orang Depasau jadi Kristen Banyuma. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Andi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Oh, Anda sekarang menjadi ateis? Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh. Saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep surga dalam teologi saudara-saudara Muslim. Itu ada beberapa ulama yang berkhotbah. Iya. Kalau dalam Muslim berdakwah ya, begitu ya, berdakwah. Iya. Disampaikan bahwa konsep surga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari, dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari, perempuan, pangeran-pangeran? Nah, perempuan itu bagaimana? Perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan. Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan persinahan-persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan langsung Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan melalui Al-Quranul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, satu mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah, sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal, Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita, seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu, Bang Sumaya, yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi. Tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah, meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda